Apa-apa. Ada isu-isu lagi katanya Mbak Apa? Fitri mau ngelaporin si Ratu Nyinyir. Eh, siapa itu? Siapa Apa? yang dikasih handphone itu sama Mbak Fitri? Miss Ratu Gosip. Miss Miss Gosip. Gosip. Gosip, Miss Gosip. Mau ngelaporin apa? Dia salah Nggak apa? tahu itu isunya. Ini mungkin lagi dijadikan bahan Ada. untuk Jadi gini menakut-nakuti loh. Miss Gosip agar Miss Dari, Ada Gosip isunya, memang masuk ada kubu itu di mereka. YouTube, ada itu. jadi dari Berarti situ kita bisa melihat ketika saya melihat di situ baru orang aja bilang ada rekaman, dia belum mendengar loh. Belum mendengar, bilang saya punya rekaman dan itu belum didengarkan, langsung Tapi judulnya dipercaya. judulnya yang dipelintir itu. Enggak lah, Ya, langsung ini dipercaya. Mbak Fitri perlu klarifikasi karena di kubu-kubu mereka typingnya mulai tuh katanya mau Mbak ngelaporin Miss Fitri. Gosip, apa masalahnya sama saya? Dia Nah, salah makanya saya apa? bertanya-tanya nih. Makanya saya lagi Nggak ngomong usah itu masuk ke diklarifikasi, sini nanti karena terkenal mau mereka. klarifikasi dari Mbak Sabani, nggak Fitri. usah lah. Nggak Nggak usah ikut usah. goreng Nggak itu. penting. Terkenal nanti Kak Fitri. Jangankan saya mau ngelaporin Miss Gosip ya. Dia mau ngebela si terdakwa aja saya sih persilahkan. Gidah, dia mau dikasih handphone yang lebih bagus dari yang saya kasih, ambil. Dia mau dikasih uang, ambil. Nggak peduli saya. Kalau mereka masih butuh masih butuh pasukan, saya masih ada kalian di sini yang pinter-pinter. Ngapain? Ngapain coba saya? Sekarang saya mau ngelaporin Miss Gosip. Saya yang dibully terdakwa aja yang saya harusnya berhak melaporkan dia daripada dia melaporkan saya nggak lakuin. Betul. Buat apa? Lagian Saya lawan Miss aja Gosip dengan nggak mulut ada sih. saya. Nggak ada sih kata-kata yang menyinggung Kak Fitri yang gimana-gimana, yang terlalu mendalam gitu ya, yang menyangkut-nyangkut nama pribadi lah, membawa-bawa ya yang apa, memfitnah-fitnah Kak Fitri itu nggak ada sih. Karena saya yakin saya nggak melakukan apapun ke dia. Harusnya mereka itu berterima kasih ke saya setelah Miss Gosip main ke rumah saya kasih tahu banyak saksinya di situ. Kalian kan mau pengen pada main kan ke rumah aku. Ya udah sini mampir, tak bilang pada saat nonton sidang tuh. Pokoknya kalian boleh ya ngebela Dokter Reza, tapi nggak boleh bullying, nggak boleh body shaming, yang gitu-gitu. Itu kan setelah Miss Gosip bikin unggahan yang sekarang dia minta maaf. Setelah itu kan dia nggak ada lagi, ya lucu-lucuan aja ngelurusin dengan gayanya dia. Terus aku juga bisa apa? Daripada dari kubu sana kan parah nggak? Orang tuanya Dokter Reza diparodiin sama semua orang itu yang ngedoksi Miss Gosip. Ada nggak mereka yang minta maaf? Nah, itu. Kalau Miss Bingung Gosip mereka. sekarang menjadi kayak si siapa itu yang APT Ros itu kan udah ada contohnya. Iya. Pasti akan diikutin lagi sama yang lain-lain ya. Kita juga bisa apa kan, semua orang punya hak ya. Paling kalau misalnya dia ngawur, mau fitnah baru kita lawan, baru tak lurusin. Makanya saya dukung itu Miss Gosip ngasih handphonenya itu ke kubu sana biar melek matanya. Betul. Emang diapain? Ternyata ngeprank. Iya. Prank bener. Tapi dengan syarat saya bilang ambil dulu iPhone 17 ya baru Miss Gosip kasih itu yang pecah. Kan nggak berguna juga. Kan dia katanya mau handphonenya kan. Keselnya tuh. Belaga jadi orang IT semua, bisa mau narik ekstraksi percakapan mungkin kan, berharap mendapatkan bukti Ya, apa? bahwa ada komunikasi katanya. Ayo. Percakapan Iya. apa juga? Terus Yang bisa siapa yang mempengaruhi. urus? Kalau Katanya. gini aja Mr. Blind, kalau mereka main IT-ITan, kita juga bisa. Jangan sampai nanti percakapan antara terdakwa Samira sama Oki saya IT-in juga. Nah, kan? Kalau mau main IT-ITan, hayu, tapi harus terima balasannya. Kalau saya akurat IT-nya. Jangan ketak-ketik kayak mereka begitu. Jangan Ngarang-ngarang screenshot diedit ini itu. Kalau saya mau iseng, saya upload tuh. Entah dari planet mana yang upload. Yang penting itu percakapan mereka nih, catat ya. Kalau mau main IT-ITan. Nggak boleh begitu. Tuh udah di-record belum? Udah record belum? Record. Sampein tuh ntar. Sampai ini langsung A1 nih yang ngomong nih. Pasti direkod pasti. Jangan Bubar. begitu. Bubar ya. Nah kalian nanti melek nih, kalian record ya. Nanti ada tuh percakapan mereka itu yang bunyinya begini kurang lebih. Jangan direview dulu ya Kak, karena yang cek lab itu bukan aku, tapi si Anu.
Aku nggak percaya sama dia, walaupun aku temenan. Nah, ngeri nggak kalau aku upload itu? Kesel jadinya. Ya kan? Mulai kejat-kejat ya tuh dia tuh, kejang-kejang. Udah bingung mau bikin hoax apa lagi coba. Nepos udah, Anur udah, Dalang udah, ya kan, Judol udah, ya kan. Teroris yang belum katanya. Iya, teroris Teroris katanya. yang belum. Penculik udah tuh, barusan di penculik katanya. Atau kita bikin aja konspirasi Atau guys. ada lagi yang begini nih kata-katanya nih, si terdakwa Apa, ngomong bikin begini nih. konspirasi itu bener apa? Nah, catat nih ya, si terdakwa ngomong begini nih. Si Fitri tolol itu nggak ada yang denger kata terdakwa itu. Nah, kalau sekarang saya nggak didengar, kenapa handphone dia di lapas itu diambil? Ayo. Ayo. Ayo lo. Nggak usah begitu, kalian itu nggak usah main Mbak Fitri, Apa? seharusnya Mbak Fitri bisa melaporkan salah satu netizen yang begitu parah penghinaannya. Jadi nggak usah dipenjarain, tapi biar klarifikasi di depan publik Sudah, kan? agar menjadi contoh bagi Sudah. orang-orang yang suka menghina, suka membuli, itu pelajaran. Nepos itu apa sih, Kak? Atau Itu artinya sudah loh, yang si anak yang itu loh, yang Kak aku masih mau sekolah, siapa ya itu anak ya? Aduh, itu parah banget kalau ngebully. Siapa Itu nih? juga Nanti kan? Suruh klarifikasi Oh, secara live di media sosial agar mereka jerah gitu. Ya, Nggak oke, perlu kalau yang Bu Rangga. Ani, nggak perlu yang gitu, nggak bakal Nggak jerah. penting Bu Ani, 1000 yang kayak Enggak. gitu, 1000 klarifikasi repot banget. Rangga, udah kalau itu yang keterlaluan si dilaporkan Rangga aja itu. yang parah. Udah Bu Ani, Nanti kalau yang ditayangkan dilap sehari 2 masuk, setelah masuk baru klarifikasi dimaafkan gitu. sudah Awas si Nggak ada dulu kalau Rangga. ada yang gunanya. rekod Rangga, ini Rangga nanti ada apa namanya dipelintir lagi judulnya nanti di-upload ke YouTube. Fitri Salhuteru mau ngelaporin netizen nih. Dia jangan ngomong-ngomong, tiba-tiba udah Ini kan dilaporin direkod, aja, jangan tiba-tiba udah ngomong-ngomong dijemput gimana. gitu. Gak usah. Nobar kok. Gak penting. Ini aja di nobar. Aku mau bikin konspirasi aja ntar. Bikin deh, mendingan kita bikin konspirasi yuk. Konspirasinya biar didengerin sama mereka ya. Biar mereka Biar mereka Iya, makin kita- kebakaran kita- Bu. kita bikin kita aja. kasih mereka siap. Kalau nggak siap kasihan gejetan nanti. Iya, kita Mbak bikin. Bagaimana? Fitri, tadi kan Kita saya mulai sudah bilang kembangin sama aja Mbak kalau- Sansa, jatah saya belum ditransfer Mbak Fitri. Kita bikin aja kalau sebenarnya Rusia nyerang Ukraina tuh gara-gara Fitri Salhuteru. Nah, bisa tuh. Ngeri kali. Kalau Indonesia nggak musim, kita kan elit global. Iya. Ada ayam Asik kayak lah. Ini kita ngomongnya di depan A1-nya langsung nih. Coba kalian ngomong dulu deh, aku dengerin. Aku lagi keringin rambut dikit lagi nih. Oke, Siap-siap Bu. Zanbel tidur. Iya, kelakuan. Dinina boboin apa ya sama kita ya? Yuk. Kak Zanbel. Ya, Oh ada. Ada, Mas. Ada. tiduran Oh, tadi. masih. Tiba-tiba Oh, beneran masuklah ketiduran. suara Kak Fitri dalam mimpi gue. Ternyata gue ada pesan Gojek. Gojek, GoFood. Sorry. Astaga. Pesen GoFood gak tuh? Tapi gue gak dengar semua. Tapi apa? Melon. Ini Melon bilang nih. Kak Fitri minta ini Kak. Minta kita bikin Bacain konspirasi tuh, mumpung bacain. lagi di record. Bacain melon. Melon. Saling rangkul yuk Kak. Kesel banget lihat medsos hampir tiap hari ada aja yang viral. Ayo Enggak, rangkulan gue yuk. gak sebaik itu. Ayo rangkulan. Di? Oh kita. Kitanya astaga ngantuk. Kan, ayo saling rangkulan katanya ayo. Ya Allah. Jangan sampai terang ngomong. Gimana caranya coba rangkulan? Ini nggak ada ya moderator nggak ada hak akses buat rangkulan di sini nggak ada nih bunyinya nih. Astagfirullah. Gak usah dibaca komen Kak Ica. Udah tadi disuruh Mr. Blind aku. Nenek Tessa. Negara Lain, itu kalau aslinya nenek. nenek Nenek apa? Posnya tuh apa sih? Nggak tahu. Hah? Oh nenek pansos. Oh nenek pansos. Heeh. Nepos, astaga. Makanya itu padahal gue nggak tahu artinya ya. Tapi kan gue udah jelasin tadi.
Tadi gue udah jelasin tadi kan stratanya. Nah kan udah menjelaskan klasifikasi sistem sosial itu kan di era modern ya. Di era modern itu kalau dulu sistem kasta kan. Nah kalau di era modern itu ada sistem sosial, itu ada klasifikasinya. Tapi yang aku bilang tadi tuh, selebriti itu belum topnya. Topnya itu adalah sosialita dan pejabat. Itu topnya tuh. Pengusaha, sosialita, pejabat tuh topnya sistem sosial yang era modern. Jadi masa ada sih sosialita, pansos sama selebriti? Kebalik, selebriti yang mau naik kelas jadi sosialita, itu yang bener. Jadi kan si NM sendiri bilang Fitri Salhuteru itu sosialita, dia bukan selebriti, bukan artis. Terus si Tessa siapa sih yang nenek banget tuh? Tessa Mariska. Oh iya, itu sering banget ya kan bilang-bilang nepos bal. Iya. Maaf ya kalau secara fisik jauh banget gitu. Aduh, jauh. Sama Kak Fitri. Nih, ada yang bilang gini. Apa? Waduh, hilang lagi nggak jadi deh. Apa sih Kak? Karena gue bacain mulai hilang lagi. Anak Kak yang mana? Tunggu Kak. Ya, katanya nggak ada hubungannya sama Sokereja sama Nick Mir. Ada. Sebetulnya gini ya. Nama Nepos itu diciptakan oleh Isa Zega. Oh. Aku dikasih gelar Nepos, si terdakwa dikasih gelar hidung jambu. Ya Allah. Tapi aku sekarang kan udah baikan ya sama Isa Zega. Aku cemburu sama kamu. Kenapa kalau hidung jambu dijadiin judul lagu, ada lagunya aku nggak ada. Aku bilang, ketawa dia. Terus dia bilang begini, kakak tahu nggak hidung jambu itu kata-katanya dari mana? Dari mana? Makanya Dari dokter O kalau mau katanya. pansos, Dari kalau mau hobi juga. pansos, Dokter O yang ngasih nama hidung jambu, dia yang modalin bikin video klip, dia yang modalin bikin lagu. Nah, makanya aku bilang, kamu kenapa nggak bikinin lagu Nepos juga? Kan aku iri loh, hidung jambu ada lagunya, Nepos nggak ada. Tawa dia. Berarti dia yang ngasih nama itu. Aku nggak marah sama sekali. Terus pas dibilang gini Kak, siapa yang nepos? Oh ini teman saya kata Bang Indra. Nunjuk si Tessa. Nunjuk si Tessa. Iya, kan saya pernah ribut tuh di depan lapas di Serang, Banten. Siapa Nepos? Indra Tarigan nunjuknya ke si Tessa. Itu dia katanya gitu. Pokoknya Bu Fitri lagi laku aku lah di mau Komang klarifikasi mereka. nih, Kak Fitri. Aku nanya, bukan klarifikasi ya. Ngapain Kak Fitri buang-buang uang 50 miliar untuk menjarain si NM? Mahal banget sih. Mahal 50. banget. Emang dia siapa? Elit global. Emang dia siapa? 50 miliar katanya. Tahu nggak kalian? Kalian tahu Fitri Salhuteru itu udah habisin uang 50 miliar katanya untuk memenjarakan Kaniki. Kita berhayal-hayal ya. Andaikan aku punya uang 50 miliar ya. Bagi-bagi ke saya aja Kak. Bagi-bagi ke kalian dulu pertama kali. Aku ajak kalian keliling dunia. Terus kita nyobain itu tuh. Tuh. SpaceX yang ke bulan itu katanya. Satu orang 2 miliar. Ya kita bayarin ke sana. Ini Aku nggak ikut, Kak. berandai-andai. Takut ya? Takut nggak bisa pulang. Nggak ngeborong mie ami. Kita beli sama tanah-tanahnya, bukan dari orang toko ya. Tanah-tanahnya kita beli. Nah, gue demen. Seandainya punya uang 50 miliar, emang dia siapa harus semahal itu? Iya. Kok Emang dia siapa? ini loh. Mereka itu harus paham ya. Dia ini tumbang di tangan satu orang yang tidak pernah bermasalah, tidak pernah diperhitungkan akan menumbangkan dia. Betul. Jauh-jauh 50 miliar. Jauh. Sampai aku tuh pas dengar Komal itu ya, buset dah orang nih nggak mikir apa ya. Fitri Salhuteru kalau cuman untuk Nikita Mirzani 50, mendingan dia beli rumah kali sebanyak mungkin. Benar. Taruhan bisa dipakai bisnis. Bikin klaster baru lagi. Iya, Bikin daerah residen 3. 50 miliar cuma untuk Nikita Mirzani, nggak menghasilkan apa-apa, rugi.
Ya makanya itu Siapa? 50 miliar buat menjarain seseorang ya. Kan aneh ya. Yang mending buat Rugi sendiri lah. lah. Buat Kalau yang keluarganya, buat saudara-saudaranya ya Kak Fitri ya. sampai Iya. bilang kalau gua nih gua pribadi digituin, langsung gua jawab, mendingan 250 kelar orang yang nggak masuk penjara masuk kubur. Kalau emang benci ya, kalau emang Emang, benci. emang gini sih, apa namanya, mereka ini yang selalu bikin video VT buat TikTok misalnya, nepos bla 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 bla, itu cuma buat nyari followers aja. Dia mau Bener banget. viewernya banyak, sehingga ya pasti yang follower juga banyak gitu loh. Kalau gue lihat seperti itu. Padahal secara kasus nggak ada sangkut pautnya ke Kak Fitri gitu loh. Padahal ya, kalau memang mau kayak gitu ya, gampang loh. Kan kita kenal sama Kak Fitri nih. Kak Fit, aku izinnya aku pura-pura iniin Kak Fitri ya. Kak Fitri tapi yang ngirimin video-videonya. Video rumahnya kirimin, nanti aku yang posting. Nih rumahnya judol nih, ini hasil judol, gitu-gituin. Padahal videonya dari Kak Fitri semua. Naik kali ya, kayak gitu-gitu. Settingan. Iya. Nih Gila. pada faktanya di Indonesia itu kan banyak banget artis ya, artis. Nah, yang dibahas orang ini nih, Nikita Mirzani ini artis yang semua artis aja kayak agak nggak nganggep gitu loh, ngerti nggak? Males berurusan sama ribet sama dia. Makanya kepedean banget 50 miliar ya ampun. Makanya Ganza kan kita berandai-andai punya uang 50 miliar. Aku nih buat menjarain si Niki katanya. Pertama pasti aku bagi kalian dulu. Kedua ada yang nggak mau tuh di jalan-jalan naik muka bulan, nggak mau, takut nggak bisa pulang. Tapi yang ngapain lagi? Terlalu, aduh, udah. Iya kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Aku Udah tuh gue udah bilang. sampai capek ngomongin ya. Jangankan aku ikut campur, aku nggak ikut campur aja. Dia dilaporin, dia tumbang dengan satu orang yang tidak pernah bermasalah. Aku tahu dia dilaporin itu, aku tahu itu Dokter Reza itu setelah dia bikin laporan baru cerita ke aku. Itu fakta. Sama orang yang dibilang pelangap pelongo ya Kak. Sama orang yang dibilang pelangap pelongo. Itu tuh kan cuman pengen menjustifikasi ya dan memvalidasi bahwa Kak Fitri ini sebenarnya dalang. Makanya dibilang begitu, udah habis 50 miliar. Coba kalian bayangin, demi uang 4 miliar, Fitri Salhuter itu udah habis 50 miliar untuk mencarain Aminiki katanya. Yang Anjir, lucunya gue itu ya, Kayak ketika DRG jadi saksi kan si NM bilang, "Hey DRG, siapa yang briefing kamu, kok kamu tolol banget kan," gitu kan. Pas dia jadi saksi, pas dia bilang bercanda kan lebih tolol. Pas dia bilang untuk 5M seperti apa, buat apa, itu bercanda kan lebih tolol itu. Untungnya kita gak ada yang bilang, "Hey Niki Mita Mirzani." Lebih siapa yang tololnya briefing?" lagi gini loh. Lebih tololnya lagi. Mereka lupa kalau si Nikita Mirzani itu ngomongin saya. Dia itu miskin. Nah itu dia. Oh iya, Itu miskin. mungkin bisa Miskin. ada 50 M Kak Fitri. Nah, dia itu pengangguran. Kok aku punya uang 50 M buat Mereka ini agak Dia nggak itu nyambung pengusaha sih. halu gitu ya. Kontradiktif. pengusaha halu? Dia bilang kayak gitu juga tuh. Anjir, Pengusaha anjir. halu. Dia tuh miskin. Dia Rumah minjem. rumah minjem katanya. Padahal rumah ini tuh dibangun dari tanah nol. Nanti saya upload tuh anaknya si Aska itu masih kecil tuh, masih umur berapa tahun. Lagi saya groundbreaking di sini, mereka tuh yang nemenin anak kecil itu sama si Jojo berdiri di situ. Dari nol saya bikin rumah ini tuh dia ngelihat dengan mata dia sendiri loh. Bagaimana saya ngedesain, bagaimana 2 kali gambar rumah saya itu salah karena rumahnya dipotong. Bagaimana dari step by step dia itu selalu tahu. Dia masih bisa begitu. Ya itulah. Berapa tahun tuh Kak? 5 tahun Baru jadi. baru jadi. Karena saya memang pengen bikin rumah yang kepengen saya mau, banyak dibongkar setelah jadi dia tahu tuh dibongkar lagi Kak, iya salah. Dia tahu. Udah jadi bilangnya rumah minjem. Emang agak lagi. Udah Enggak jadi. lah. Pak ya beli rumah 30 M itu ya. Iya. Berarti memang dia terobsesi sama Fitri Salhuter. Terdakwa sih
agak lain ya. Dia cara menghina itu kalau nggak ke ekonomi sama fisik tuh. Bu Fitri ada yang nanya nih. Oh bener, Apa? bener. Kira-kira Kalau ekonomi NM tapi itu ada gangguan tapi kejiwaan gak sih Kak? Waduh, Bentar, tahan guys. Belum dijawab. Apa? tapi skenarionya itu gagal. Mereka itu bilangin Kak Fitri miskin ya. Tapi sekarang ada kabar katanya Kak Fitri menjarain seseorang ngeluarin uang 50 miliar. Iya, suka nggak Kacau skenarionya suka kan. nggak mendukung ujaran tuduhan si terdakwa. Iya. iya, mereka itu pendukungnya itu Kak. Musiknya kemana, nyanyinya kemana, dia nggak nyambung. Antara terdakwa, antara yang didukung dengan yang mendukung tuh narasinya beda-beda. Iya. Makanya aneh. Orang kemarin ya Bu, aku tanya nih, 3 sikapnya Nick Mir di pengadilan itu mencerminkan beretika apa enggak? Masa dia jawabnya apa? Nenek-nenek. Kita lihat kasus nenek-nenek di samping. Lu apa sih orang nanyanya kelakuan Nick Mir? Gue mau Jadi ngejawab bahas dulu tapi nenek-nenek. jadi nih gue jawab di Suara lu bawah. kecil, Mbak Zanbel. Oh ya? Suara lu jauh. Semangat dong Kak. Iya. Nah, ini udah. Sekarang udah. Oke. Berarti tadi tangan gue yang pencet mic-nya. Nah, orang nanya itu si Nick Mir terinspirasi banget ya dengan Kak Fitri. Oh, Mr. Blind bilang, nih gue kasih tahu ya, waktu dia main-main sama Kak Fitri rambutnya masih pendek, coba lihat gayanya kayak apa. Sebelum sama Kak Fitri. Terus belakangan, tengok gayanya kayak siapa. Iya sih, dulu norak kan Rambutnya dia. diikat kayak gitu kayak Kak Fitri. Ikatan rambutnya aja itu sering banget ngikutin Kak Fitri loh. Ikutin ya, bener. Celananya, gayanya, Pakai blazer yang Blazernya. Iya, pakai blazer yang cuman ditaruh di punggung doang tuh. Mereka itu nggak tahu. Aku sih nggak masalah sebetulnya kalau dia itu ngikutin gaya. Si pendukungnya itu harus tahu. Kalau saya pergi nih, misalnya pergi nih janjian sama siapa, terus ada dia apa, bisa saya itu baju saya pulang ke rumah itu belum dicuci diambil untuk pakai syuting. Sama dia. Begitu. Iya. Astaga. Anjay. Astaga, seenggak modal itu ya. Aku mau pakai baju itu Kak. Nggak mau tahu pokoknya. Tanya itu Astaga. yang namanya Rian Kaleng kalau dia mau syuting yang jadi wardrobe-nya siapa. Tapi kan Astaga. itu aku nggak mungkin Ini baru ngomongin denger itu. loh. Mungkin aku gitu. Tapi kan ini aku ngomong begini itu karena dipaksa sama pendukungnya itu untuk aku ngelawan. Nah, bener. Akhirnya kan pendukungnya sendiri yang bongkar. Akhirnya pendukungnya sendiri yang bongkar. Makanya guys, jangan berlebihan kalau mendoxing orang. Ntar kalau orangnya ngomong, kalian juga yang malu. Betul. Sering banget begitu. Lagian ngedoxing orang, ya kadang ya heran juga sama Bagaimana netizen ini. pertama kali, bagaimana kalian itu iniin saya, bagaimana pada saat dia main pertama kali main sama saya itu Mr. Brand ini bener ya. Dia itu nggak berani masuk ke branded staff di Plaza Indo. Saya ingat banget. Saya waktu itu mau ke branded staff lah pokoknya. Dia pegang tangan saya, dia ngomong begini, kakak aku nggak mau masuk ke situ soalnya kalau aku ke situ aku nggak pernah diladenin. Tahu apa yang aku lakuin sama pelayan toko? Aku dudukin Niki, aku panggil semua kalian kalau ada ini orang kesini awas kalau nggak diladenin. Dia punya uang, saya bilang gitu. Nggak boleh kalian begitu. Iya kak. Akhirnya dari situ, kalau kalian inget tuh pendukungnya ini dulu dia sering banget tuh konten belanja sampai dibikinin konten karena dia itu tadinya nggak mau ada yang ngeladenin. Setelah saya marahin itu pelayan toko, awas ya kalau nggak diladenin. Ada yang bisikin saya, iya kak, soalnya takut kak ngelayanin dia. Itu. Kalian kan nggak tahu kalau aku ngomong begitu. Oh, dia tuh berarti sebenarnya dia tuh suka ngina-ngina orang karena dia dulu dihina-hina terus kali ya, Bu? Iya, kayaknya gitu ya. Makanya dia Atau suka masa hina-hina lalu orang tuh. kayaknya. Coba sampai saya dudukin itu satu-satu toko saya masukin. Mana lagi toko mana lagi yang nggak ngelayanin kamu? Ya Allah, Ibu sampai segitunya ya, Bu. Segitu. Terus saya mau di-doxing sama orang yang pernah saya bantu berdiri untuk dianggap, kan nggak mungkin juga saya Capek anggap banget, gitu Bu. loh. Capek banget lah. Iya, capek banget semuanya mesti dikasih tahu. Bagaimana saya bawa dia ke lingkungan teman saya sambil bilang,
Enggak, dia orangnya baik. Saya puji-puji sampai orang mau bertatap mata sama dia, mau duduk, mau ngobrol. Makanya kalau si terdakwa itu begitu sama saya, sekarang saya cuma nontonin siapa yang mau ada di samping dia selamanya. Lama-lama juga hilang. Iya. Sekarang aja udah Kalau saya malam. kalau saya ngomong begini karena dipaksa sama pendukungnya Mr. Blind. Jangan Iya marah kalau benar, benar. kalau saya makanya jangan marah kalau saya buka fakta. Bantah aja sana kalau mau bantah. Bagus Kak, mumpung ini dinobar Kak. Iya, kita lagi dinobarin soalnya, Bu. Kak, gaya dia dong keren, gaya dia keren. Emang kita nggak lihat gaya dia dari dulu? Kalian lupa kalau kalian bilang dia artis, kami dari dulu punya TV. Iya, betul. Betul. Duta klarifikasi bukan lagi bila perlu sehari 5 kali saya Gayanya klarifikasi. dengan rambut keriting, tank topnya, celana pendek, tato di dadanya, terus ngata-ngatain gue. Betul. Gayanya mau lihat gaya Kak Fitri, ya itu lihat yang dia tiru. Kok malah sebetulnya- dia- padahal dia bilang gini si paling blazer, dia pakai blazer mulu. Nah, aku mah dari umur 19 tahun emang pakaian aku blazer. Ya, Udah makanya. kebiasaan. Dari umur 19 tahun aku udah pakai blazer. Ya kan dia ikut-ikutan Benar. itu. Rambutnya lihat. Sejak kapan Nick Mir rambutnya begitu? Karena aku tuh bukan orang yang ngikutin fashion ya. Aku ya fashion ya. Udah aku mau pakai baju begini ya begini. Gak pernah Tapi- aku diperbudak sama fashion. Ya aku blazer nggak apa-apa. Emang Ya tapi aku blazernya pedenya persas. begitu. Blazernya persase bukan? Nggak ada juga yang biasa, yang nyaman aja. Bener sih blazer tapi persase. Saking nggak bisa. Saking nggak bisa lagi ngedoxing aku. Dukungnya ini. Kalau aku ngomong sekarang jangan marah lah, itu faktanya. Iyalah. Betul, bagus diomongin malah.